Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk memohon berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Ajari kami Tuhan, dan saat ini kami memiliki kerinduan yang sama untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 9 Juli 2024. Judulnya, lebih banyak lagi pelayanan Sabat. Mari kita baca buku Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di ayat 30, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Di ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Di ayat 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Di ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Bagaimanakah Yesus menolong keluarga Petrus? Dan pelajaran rohani apakah yang dapat kita tarik dari kisah ini? Setelah kebaktian yang luar biasa di sinagog, Yesus mengundurkan diri bersama sekelompok kecil muridnya, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ke rumah Petrus tampaknya untuk menghabiskan sisa hari Sabat dengan makan bersama dan persekutuan. Namun, ada catatan kekhawatiran yang menyelimuti situasi ini. Ibu mertua Petrus sedang sakit demam, yang pada saat itu berarti akan sembuh atau meninggal. Mereka memberitahu Yesus tentang penyakitnya. Dan dia memegang tangan ibu mertua Petrus dan membangunkannya. Ibu mertua Petrus segera mulai melayani kebutuhan mereka. Sesungguh sebuah teladan yang luar biasa mengenai prinsip bahwa mereka yang telah diselamatkan, disembuhkan oleh Yesus, akan melayani orang lain sebagai hasilnya. Di sepanjang Injil Markus, seringkali Yesus menyembuhkan dengan menyentuh orang yang sakit. Mari kita lihat buku Markus pasal 1 ayat 41 dan Markus 5 ayat 41. Meskipun di lain waktu tidak disebutkan adanya sentuhan di Markus 2 ayat 1 ayat 2 sampai 12 dan Markus 3 ayat 1 sampai 6 dan Markus 5 ayat 7 sampai 13. Yesus belum selesai dalam pelayanannya hari itu. Setelah matahari terbenam, banyak orang datang ke rumah Petrus untuk disembuhkan. Tidak diragukan lagi setelah melihat apa yang terjadi di rumah ibadat pada hari itu atau setelah mendengarnya. Fakta bahwa penulis Injil tidak memberitahu para pembacanya bahwa orang menunda kedatangan mereka karena jam-jam Sabat mengindikasikan bahwa dia mengharapkan para pembacanya mengetahui tentang hari Sabat. Corak Markus ini konsisten dengan para pembacanya sebagai pemelihara Sabat. Markus mengatakan bahwa seluruh penduduk kota berkumpul di depan pintu malam itu. Markus 1 ayat 33. Butuh beberapa waktu bagi Yesus untuk menolong semua orang tersebut. Jam demi jam mereka datang dan pergi karena tidak ada seorang yang dapat mengetahui. Jika besok mereka masih akan mendapat tabib besar berada di antara mereka itu, belum pernah penduduk Kapernaum mengalami hari yang seperti ini. Udara penuh dengan suara kemenangan dan seruan kelepasan. Juru selamat telah bersuka di dalam kesukaan yang telah dibangunkannya. Saudaraku yang kasih Yesus,
Sementara ia menyaksikan penderitaan mereka yang telah datang kepadanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ia bersuka di dalam kuasanya, mengembalikan kesehatan dan kebahagiaan mereka. Sampai pada orang sakit yang terakhir, barulah Yesus berhenti sejenak. Telah jauh malam, saat orang banyak meninggalkan rumah Simon, ketika hari yang panjang dan menggembirakan ini telah lalu, maka Yesus mencari perhentian. Tetapi selagi kota itu berselimutkan kesunyian malam, Yesus juru selamat pagi-pagi benar, ia bangun pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 270. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, kami bersuka cita dan bersyukur oleh karena Tuhan akan hadir dalam kehidupan kami. Biarlah kehadiran Yesus dalam setiap kegiatan, aktivitas kami boleh mendatangkan sukacita bagi kami dan menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan saja. Berkati kami, berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan pekabaran firman Tuhan ini. Biarlah kami merasakan sukacita yang datangnya dari surga. Kami puji dan tinggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.